Nabda bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk materi usul hadis ya, itu sudah sampai hadis masyhur ya, sudah sampai selesai ya, sudah sampai hukumnya kitab-kitab tentang hadis masyhur ya. Karena kemudian untuk pekan depan ya, Ustazah ingin adakan PH, tapi materinya hanya sampai hadis mutawatir aja, sampai hadis mutawatir. Untuk materi PH kita ya, jadi untuk sekarang ini Ustazah mau kasih antuna kisi-kisi gitu Kak ya. Untuk materi PH dari cover kitab ya. Judul kitabnya apa ya, kitabnya Taisir Mustalah Hadis. Kemudian ke penulisnya siapa ya, Dr. Mahmud At-Tahan gitu. Kemudian ke selanjutnya materi ke-1 itu tentang sejarah munculnya usul hadis ya. Antuna juga jangan sampai lupa tentang dalil ya. Dalil apa ya? Dalil yang mendasari atau pondasi atas dasarnya usul hadis ya. Ini hadis dan ayatnya. Kemudian sejarah munculnya usul hadis ya. Ya, sejarah munculnya usul hadis itu yang ke-1 ya. Ini tentang usul hadis yang sudah disebutkan di kitab dan sunnah kan ya. Wujudun fil kitab wa sunnah. Dan dalilnya apa ya, ini dalilnya ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, sama hadis yang menyebutkan nadhara Allahum ra'an sami'a minna syai'an fabalaghahu kama sami'a ya. Kalau untuk hadis antuna cukup menghafalkan sampai sini saja, kama sami'a gitu ya. Kedua dalil ini juga sebagai pondasi dasar usul hadis ya. Kemudian sejarah setelahnya lagi, bahwasannya setelah usul hadis itu sudah disebutkan di kitab dan sunnah atau pondasinya sudah ada dalam kitab dan sunnah ya. Kemudian bahwasannya usul hadis itu sudah diamalkan sahabat ya kan, amalannya usul hadis ya. Usul hadis tujuannya apa ya? Tujuannya kan untuk mengecek hadis ya, untuk mengetahui mana hadis yang bisa kita amalkan dan mana hadis yang tidak bisa kita amalkan. Oleh sebab itu kan kita wajib untuk mengecek hadis, mengecek sanadnya supaya tahu mana sih yang sahih, mana yang dhaif ya. Amalannya ini sudah dilakukan sahabat ya kan. Faqad kana sahabah radhiyallahu anhum yatathabbatuna fi nahwi yatathabbatun itu mengecek ya, mengecek dalam menyampaikan hadis-hadis. Kemudian juga setelahnya lagi ini ya Kak ya, wa bina'an 'ala anna al-khabar la yuqbal illa ba'da ma'rifatis enggak, ini ya yang ketiga ya. Jadi tingkatan ke-1 bahwasanya usul hadis sudah muncul di kitab dan sunnah. Tingkatan yang kedua yaitu bahwasannya usul hadis ya itu sudah amalannya sudah dilakukan sahabat ya. Amalan usul hadis sudah dilakukan sahabat. Kemudian tingkatan yang ketiga dari munculnya usul hadis ya, bahwasanya usul hadis sudah ada istilah usul hadis ya, sudah ada ilmu tentang usul hadis, akan tapi keilmuan ini hanya disampaikan secara syafawi saja, secara dari mulut ke mulut, belum ada yang menulisnya. Kemudian tingkatan yang keempat ya, bahwasanya usul hadis tuktab ya, sudah ada yang menulis ya, akan tetapi fi amkinatin mutafarriqah ya. Ini salah satunya adalah Kitabur Risalah dan Kitabul lil Imam Syafi'i gitu. Kemudian tingkatan yang kelima itu bahwasanya usul hadis ya
sudah dibukukan khusus ya, sudah ada buku khusus tentang usul hadis. Ini yaitu pada abad keempat ya. Antuna hafalkan 5 tingkatan ini, kemudian Antuna hafalkan juga siapa yang awal pertama kali menulis usul hadis dalam kitab khusus ya, juga kapan gitu. Jadi soal-soal yang Ustazah kasih ya, soal-soal yang Ustazah kasih tugas sebagai tugas kelompok itu juga sebagai kisi-kisinya Kak. Kemudian untuk asyhar al-musannafat fi ilmi al-mustalah ya kan, kitab-kitab yang ngebahasnya tentang mustalahul hadis atau usul hadis ya. Antuna hafalkan saja yang mudah-mudah aja ya, kayak misalnya Ma'rifatul Ulumil Hadis ya, punya Imam Hakim gitu ya, hafalin yang mudah-mudah saja ya kan. Atau kitab-kitab lainnya ya, misalnya Ulumul Hadis ya, Ulumul Hadis punyanya Ibnu Salah gitu ya, hafalkan 5 kitab yang mudah dihafalkan saja. Summa untuk ta'rifat awaliyah ya, ini juga masuk ke dalam materi PH, tapi mungkin soalnya itu begini ya, soalnya nanti ada soal yang di soalnya itu disebutkan definisi, misalnya begini, ilmun bi usulin wa qawaid yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matan min haitsul qabuli war rad, hadza ta'rifun li apa gitu, nukta-nukta gitu. Jadi dalam soalnya disebutkan ta'rif suatu definisi ya, nanti yang jadi pertanyaannya itu adalah definisi ini adalah definisi dari apa gitu, apakah dari definisi dari sanad, matan, atau definisi ilmu mustalahil hadis gitu. Atau misalnya lagi ya, di sini ada ya silsilatur rijal al-musilah lil matan ya, ini adalah definisi untuk apa ya, pilihannya misalnya sanad ya, matan, hadis gitu Kak ya. Jadi kalau untuk definisi mungkin soalnya yang semacam begitu. Cuma ya, kemudian juga ya, materi yang masuk ke PH itu ya, materi bahwasanya hadis taqsimul khabar binisbati li wusulihi ilaina ya, hadis dibagi ya, hadis dibagi sesuai dengan jalan sanad yang sampai kepada kita ya, itu ada 2 macam ya. Atau saja bisa kesimpulan ya, jadi bagan-bagan gitu ya, bahwasannya hadis itu dibagi al hadis bin nisbati li wusulihi ilaina ya, kisman ya kan, hadis jika kita lihat dari jalan sanad yang sampai kepada kita ya, jalan sanadnya ya, dari jumlah sanad yang sampai, apakah sanadnya banyak sedikit gitu. Ada 2 macam. Yang ke satu itu adalah mutawatir ya, hadis mutawatir kan, ini hadis mutawatir masuk ke dalam PH juga ya, masuk ke dalam materi ulangan. Yang kedua hadis ahad gitu. Jadi yang ke satu hadis yang sanadnya banyak gitu ya, mutawatir ya, sanadnya banyak, saking banyaknya oleh sebab itu hadisnya makbul gitu ya, hadisnya sudah pasti bisa kita amalkan, bisa kita jadikan hujah gitu. Yang kedua hadis ahad, hadis yang sanadnya sedikit ya, hadis yang sanadnya sedikit gitu. Hadis ahad ini dibagi ada 2 macam ya, binisbati ila quwwatihi wa dha'fihi ya, jika kita lihat dari kekuatan hadisnya dan kelemahannya ya, maka nanti ada hadis makbul, ada hadis mardud gitu ya. Hadis makbul itu contohnya kayak hadis sahih, hadis hasan ya. Hadis mardud itu contohnya kayak hadis doif, hadis maudhu ya, hadis palsu gitu. Tapi nanti ini materinya di semester selanjutnya gitu. Kemudian hadis ahad juga dibagi lagi binisbat ila adadi turuqihi, jika kita melihat kepada jalan sanadnya ya. Kalau jalan sanadnya 1 maka dinamakan
apa, kalau misalnya jalan sanadnya 2, 3 maka dinamakan apa. Nanti dibagi lagi menjadi ini ya, yang ke satu menjadi hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Hadis masyhur apa? Hadis yang jalan sanadnya banyak ya, jalan sanadnya banyak tapi dia tidak mencapai tingkatan hadis mutawatir gitu ya. Jadi kalau hadis masyhur itu yang dia memiliki jalan sanad ya, minimal 3 jalan sanad sampai 9 gitu ya, 3 sampai 9. Kenapa? Karena kalau sudah 10 ya, kalau satu hadis memiliki 10 jalan sanad ya, misalnya 10 sahabat yang meriwayatkan ya, maka kan hadisnya memiliki 10 jalan sanad. Kalau memiliki 10 jalan sanad maka masuk ke dalam hadis mutawatir. Sedangkan hadis masyhur ini ya hadisnya tidak mencapai tingkatan hadis mutawatir. Maka hadis masyhur itu hadis yang dia diriwayatkan oleh 3 perawi minimalnya atau 9 gitu. Jadi jalan sanadnya 3 sampai 9. Kemudian ada hadis aziz. Hadis aziz itu hadis yang jalan sanadnya hanya 2 ya, hanya 2 jalan sanad. Jadi hanya 2 sahabat yang meriwayatkan hadis. Ada hadis gharib ya, gharib itu hanya 1 ya, 1 jalan sanad gitu. Nah, ya kemudian ya materi antuna sampai hadis mutawatir ya, hadis mutawatir. Hadis mutawatir ya, antuna ya fahami dan hafalkan ya ta'rifnya, definisinya. Untuk definisi antuna cukup hafalkan yang istilahan saja ya. Untuk luguh-luguhnya enggak usah. Jadi intinya setiap definisi ya, setiap ada ta'rif ya, itu kita ambilnya yang istilahan saja ya. Setiap ada ta'rif kita mengambil yang istilahan saja, yang luguh ya, secara bahasa enggak usah kita bahas gitu ya. Kemudian untuk syarh ta'rif ya, syarh ta'rif nggak usah antuna pelajari, karena ketika kita sudah memahami ta'rif secara istilahan maka sudah cukup gitu ya, sudah cukup. Atau kita sudah ngafalin ta'rif istilahan maka sudah cukup. Oleh sebab itu syarh ta'rif ini nggak usah kita bahas ya, nggak usah antuna pelajari. Kemudian yang wajib antuna fahami dan hafalkan juga syurutuhu, syarat-syarat ya. Syaratnya hadis mutawatir ya. Berapa syarat? 4 syarat ya. Yang ke satu apa, yang kedua apa ya kan. Kemudian di sini ya Ustazah menekankan lagi ya, syarat hadis mutawatir kan salah satunya an yarwiyahu adadun katsir, harus diriwayatkan oleh banyak perawi hadis ya. Banyaknya ini berapa gitu loh, minimal banyaknya ini ya kan. Kalau misalnya banyak saja, lafaz kata banyak saja kan nisbi gitu kan ya kan, bukan maksudnya tolak ukurnya berapa gitu. Oleh sebab itu ulama mengatakan minimal akol ya, akol minimalnya itu adalah 10 perawi hadis ya. Jadi minimalnya memiliki 10 jalan sanad gitu ya. Oleh sebab itu ini nanti yang menjadi tolak ukur bedanya hadis mutawatir dengan hadis masyhur ya. Kalau misalnya hadis masyhur itu ya tidak mencapai tingkatan hadis mutawatir ya. Jadi enggak sampai 10 perawi hadis yang meriwayatkan, sedangkan hadis mutawatir minimalnya 10 gitu, minimalnya 10 perawi hadis yang meriwayatkan. Kemudian ya antuna juga masuk materi yang sebagai materi PH itu hukumnya. Untuk hukumnya antuna cukup menghafalkan al-ilmu daruri ya, hukmuhu al-mutawatir yufidu ilmu daruri ya. Jadi sudah pasti ilmu daruri itu apa, ilmu yang sudah pasti gitu, sudah pasti apa, sudah pasti diterima gitu, sudah pasti bisa kita amalkan, sudah pasti harus ya, bahkan wajib gitu ya, wajib bagi kita untuk menerimanya, nggak boleh ada keraguan gitu ya. Ini yang dinamakan ilmu doruri gitu.
sehingga hadis mutawatir pasti sudah pasti itu masuk ke dalam hadis makbul, hadis yang diterima, hadis yang bisa kita jadikan hujah atau bisa kita amalkan ya. Maksamuhu, pembagiannya juga ini yang harus antuna pelajari juga, aksamuhu ya. Jadi hadis mutawatir ada dua macam, yang satu al-lafzi ya, dan yang kedua al-ma'nawi ya kan. Sama antuna hafalkan juga contohnya ya. Kalau mutawatir lafzi mislu, contohnya itu adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan gitu. Kalau hadis mutawatir ma'nawi, contohnya itu adalah hadis raf'il yadaini fi du'a, ini aja ya. Misal hadis raf'il yadaini fi du'a gitu ya, hadis tentang Nabi mengangkat kedua tangan ketika berdoa gitu ya. Kemudian wujuduhu juga ya, keberadaan hadis mutawatir gitu. Nah, summa asyhar al-musannafat juga ya, ya kitab-kitab tentang hadis mutawatir juga ya. Nah, mungkin kisi-kisinya sampai sini dulu. Silahkan antuna fahamin sebaik mungkin. Kalau ada yang kurang paham bisa tanya. Nah,